Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Pendidikan Purworejo, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pendidikan Purworejo, yang terhormat peserta MOOC Angkatan 2 yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dalam acara laporan orientasi MOOC Angkatan 2. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu saya akan bacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan Kepala Sekolah SDN Purworejo, yang ketiga paparan dari peserta, yang keempat tanya jawab, yang kelima tanggapan mentor, yang keenam penandatanganan berita acara, yang ketujuh penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, marilah kita berdoa dulu supaya pada acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama kita masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Untuk selanjutnya acara yang kedua, yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Purworejo. Kepada beliau Ibu Yuliati SPDD MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pagi ini kita dapat melaksanakan mendukung kegiatan laporan MOOC, di mana harapan besar bagi kami kepala sekolah, pelaksanaan MOOC ini dapat meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan kompetensi secara profesional, dan juga terima kasih kepada pemerintah Kota Surakarta yang telah menunjuk khususnya guru dari SDN Purworejo Ibu Mutiara untuk mengikuti kegiatan MOOC ini dengan baik. Semoga laporan ini dapat diterima dan dinilai secara profesional dengan baik oleh penilai terkait dengan pelaksana MOOC dan berjalan dengan lancar. Amin, Allahumma amin. Demikian sambutan dari saya. Semoga membawa SDN Purworejo ini menjadi lebih baik dengan guru-guru tenaga yang profesional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Mutiara. Terima kasih kepada Ibu Yuliati SPDD MPD yang telah memberikan sambutan untuk acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang berikutnya yaitu paparan laporan seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah oleh Ibu Mutiara Dwi Astuti SPD dengan judul meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 melalui media pembelajaran virtual di SD Negeri Purworejo. Kepada beliau Ibu Mutiara Dwi Astuti SPD, dipersilakan. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Purworejo Kota Surakarta,
Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Purworejo Surakarta. Di sini saya akan memaparkan seminar laporan orientasi nilai dan etika yang berjudul Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas 4 melalui media pembelajaran Wordle di SD Negeri Purworejo. Ini adalah profil saya. Nama saya adalah Mutiara Dwi Astuti. NIK-nya adalah 19970242024212012. Golongan 9, jabatan ahli pertama guru kelas, angkatan yang kedua. Seminar pada hari ini akan memaparkan yang pertama yaitu pendahuluan, bab yang kedua yaitu nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta, bab ketiga yaitu nilai dan etika Dinas Pendidikan, dan yang keempat rencana hasil kerja PPPK. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang. ASN perlu mendapatkan pembekalan atau orientasi terkait tugas dan fungsi, nilai-nilai, serta etika jabatan agar mampu memenuhi core values berakhlak dan employer branding ASN bangga melayani bangsa sebagai bagian dari transformasi budaya kerja ASN. Maksud dan tujuan. Maksud untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuan yang pertama, peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika pada instansi pemerintah. Yang kedua, peserta mampu mengimplementasi hasil orientasi di tempat kerja masing-masing. Waktu dan tempat. Waktu pelaksanaan yaitu angkatan 2 yaitu dari tanggal 16 Mei sampai dengan 15 Juli. Tempat pelaksanaan orientasi PPPK di SD Negeri Purworejo Kota Surakarta. Bab 2. Nilai dan etika pemerintah Kota Surakarta. Visi dan misi pemerintah Kota Surakarta. Visi pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta tahun 2021 sampai 2026 adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi pemerintah Kota Surakarta. Yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Yang keempat, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung kemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Bagian SOTK pemerintah Kota Surakarta dapat dilihat dari bagan berikut. Kemudian manajemen PPPK. Yang pertama, manajemen kepegawaian. A. Penetapan kebutuhan. B. Pengadaan. C. Penilaian kinerja. D. Penggajian dan tunjangan. E. Pengembangan kompetensi. F. Pemberian penghargaan. G. Disiplin. H. Pemutusan hubungan perjanjian kerja. Dan selanjutnya yaitu perlindungan. Yang kedua, penilaian kinerja PPPK. Yang pertama, menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan perjanjian kerja antara PPPK dengan pegawai yang bersangkutan.
Yang kedua, tiap ASN wajib menyusun sasaran kinerja pegawai atau SKP berdasarkan rencana kerja organisasi tahunan. Selanjutnya, pengembangan aplikasi e-kinerja karena adanya perubahan regulasi. Yang ketiga, disiplin PPPK. Disiplin PPPK diatur dalam pasal 104 Undang-Undang ASN tentang tata tertib dan hukuman disiplin. Peraturan disiplin PPPK, yang pertama, presensi kehadiran. Yang kedua, inspeksi mendadak atau sidak. Yang ketiga, penilaian kinerja pegawai. Yang keempat, pengawasan atasan. Dan yang kelima, pemutusan hubungan kerja. Bab 3. Nilai dan etika organisasi. Profil organisasi perangkat daerah. Dinas Pendidikan Kota Surakarta memiliki peranan dalam mewujudkan layanan pendidikan berkualitas dan melahirkan generasi muda berdaya saing. Kepala Dinas membagi fungsi dan kerja kedinasan dalam sejumlah bidang, yakni bidang pendidikan dasar sekolah dasar, bidang pendidikan dasar SMP, bidang guru dan tenaga pendidikan, bidang PAUD dan pendidikan masyarakat. Visi dan misi organisasi perangkat daerah. Visi, terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Misi yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. Tujuan OPD secara umum mewujudkan masyarakat cerdas dan berkarakter unggul dengan indikator tujuan yaitu RLS rata-rata lama sekolah dan HLS harapan lama sekolah. Tujuan secara khusus yang pertama, memberikan arah pembangunan bidang pendidikan di Kota Surakarta untuk kurun waktu 5 tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Yang kedua, memberikan tolak ukur kinerja dan pedoman penyusunan rencana kerja Dinas Pendidikan. Program strategis OPD. Yang pertama, program pengelolaan pendidikan. Yang kedua, program pengembangan kurikulum. Yang ketiga, program pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keempat, program pengendalian perizinan pendidikan. Yang kelima, program pengembangan bahasa dan sastra. Yang keenam, program penunjang urusan pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Berikut adalah bagan SOTK OPD. Selanjutnya, profil SD Negeri Purworejo. SD Negeri Purworejo merupakan sekolah dasar yang terletak di Jalan Dr. Setiabudi nomor 122, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan SK pendirian pada 21 Februari 1953 dan SK operasional pada tanggal 28 Juli 2022. Luas tanah SD Negeri Purworejo yaitu 1965 meter persegi yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas sarana dan prasarana. Visi dan misi SD Negeri Purworejo. Visi, unggul dalam prestasi, bertakwa, cerdas, terampil, berkarakter bangsa, dan berwawasan lingkungan budaya. Misi, yang pertama, menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi, mutu baik secara keilmuan maupun secara moral, sehingga mampu menyiapkan dan mengembangkan sumber daya insani yang berkualitas di bidang iptek maupun income. Yang kedua, mengkondisikan kegiatan formal dan non-formal menuju kesadaran beragama, berbudaya, berperilaku sopan dan santun, serta membiasakan hidup sehat, melatih kemandirian untuk mencapai prestasi akademik maupun non-akademik.
Tupoksi ASN PPPK SD Negeri Purworejo. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, maka untuk tugas pokok dan fungsi jabatan guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Bab 4. Rencana hasil kerja PPPK. Rencana dan hasil kerja PPPK. Identifikasi isu. Isu yang terjadi di kelas 4 yaitu kondisi anak-anak di kelas dalam mengikuti pembelajaran. Perlu adanya perhatian yang serius. Banyak anak-anak yang mengantuk, terlihat lesu, tidak tertarik dengan pembelajaran, asik bermain dengan dunia sendiri, mengobrol dengan teman, dan tidak memperhatikan guru. Isu yang diangkat, motivasi belajar anak-anak di kelas 4 dalam mengikuti pembelajaran masih rendah dan perlunya inovasi. Gagasan yang diangkat, meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 melalui media pembelajaran Wordble di SD Negeri Purworejo, Surakarta. Rencana hasil kerja PPPK. Kegiatan yang pertama yaitu observasi anak-anak selama pembelajaran di kelas. Tahapan kegiatan yang pertama, mengamati reaksi anak-anak ketika mengikuti pembelajaran. Tahapan kegiatan yang kedua, mengelompokkan berbagai reaksi anak-anak dalam pembelajaran berdasarkan hasil observasi. Hasilnya, mengetahui reaksi anak-anak terkait adanya kesulitan belajar peserta didik di kelas. Kegiatan yang kedua, membuat perencanaan terkait media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk pembelajaran. Tahapan kegiatan yang pertama, berdiskusi dan berkonsultasi dengan mentor serta rekan sejawat mengenai pembuatan media pembelajaran dengan Wordble. Yang kedua, persetujuan oleh mentor. Hasilnya, adanya kesepakatan antara mentor dan rekan sejawat. Kegiatan yang ketiga, merancang pembelajaran dengan media Wordble. Yang pertama kegiatannya yaitu membuat soal-soal yang telah disiapkan di media Wordble. Tahapan yang kedua, mencoba mengerjakan soal-soal di Wordble yang telah dibuat dengan meminta bantuan rekan sejawat. Hasilnya, terciptanya media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan yang siap digunakan untuk pembelajaran dengan siswa. Kegiatan yang keempat yaitu melakukan pembelajaran dengan media Wordble. Tahapan kegiatan yang pertama, mempersiapkan alat dan bahan seperti LCD, laptop, speaker, dan wifi. Yang kedua yaitu menerapkan pembelajaran dengan Wordble berupa soal-soal kepada anak-anak. Dan yang ketiga, memberikan penugasan kepada siswa untuk mengerjakan Wordble di rumah. Hasilnya yang pertama, terlaksananya pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, adanya suasana pembelajaran yang lebih kondusif yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, adanya data hasil penugasan siswa di Wordble. Kegiatan yang kelima, melakukan evaluasi penilaian dan refleksi pembelajaran yang telah dilakukan di Wordble. Tahapan kegiatan yang pertama, guru melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan media Wordble. Tahapan yang kedua, merefleksi materi yang disampaikan melalui Wordble, mengakhiri pembelajaran, dan memotivasi peserta didik agar lebih semangat dalam pembelajaran di kelas. Hasilnya yang pertama, terlaksananya kegiatan evaluasi dan refleksi pembelajaran. Hasil yang kedua, guru mendapatkan hasil kerja di Wordble. Yang ketiga, siswa termotivasi agar lebih semangat dalam belajar. Rencana kerja menengah. Tahun kegiatan yaitu tahun yang pertama, yaitu membuat media pembelajaran yang menarik,
bagi peserta didik melalui media Wordle di SD Negeri Purworejo. Hasilnya terciptanya media pembelajaran dengan Wordle untuk kelas 4. Tahun kegiatan yang kedua yaitu membuat konten materi lain pada media pembelajaran Wordle. Hasilnya, peserta didik dapat mengakses secara mandiri terkait soal-soal di Wordle. Tahun yang ketiga, menambahkan video, gambar pada Wordle. Hasilnya, peserta didik semakin tertarik dengan media pembelajaran Wordle. Tahun yang keempat, kegiatannya yaitu menambahkan soal-soal mata pelajaran lainnya yang lebih variatif dan fitur penilaian agar membangkitkan minat siswa untuk terus belajar pembelajaran di kelas dengan Wordle. Hasilnya, peserta didik semakin semangat dalam belajar berpikir kritis. Tahun yang kelima, yaitu mengintegrasikan media Wordle dengan media pembelajaran lain yang mudah diakses. Hasilnya, peserta didik dapat mengakses Wordle pada HP sehingga lebih mudah untuk mengakses. Berikut adalah dokumentasi mentoring. Selanjutnya adalah dokumentasi pembelajaran dengan Wordle. Berikut adalah dokumentasi pembelajaran dengan Wordle yang bisa dilihat anak-anak sangat antusias untuk mengerjakan soal media pembelajaran Wordle di depan kelas. Kesimpulan yang pertama, pelaksanaan pembelajaran dengan media Wordle dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang kedua, peserta didik menjadi semangat dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kesimpulan yang ketiga, kegiatan belajar mengajar menjadi efektif, interaktif, dan menyenangkan sehingga dapat memberikan pengaruh dalam peningkatan kemampuan kognitif peserta didik. Kendala yaitu keterbatasan siswa untuk mengakses media Wordle di rumah sehingga hasilnya kurang optimal. Demikian pemaparan seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta. Acara yang selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Trimujianti. Terima kasih kepada Ibu Mutiara SDSPD yang telah memberikan paparan seminarnya. Tadi kita lihat bahwa anak-anak sangat antusias dalam pembelajaran yang disampaikan oleh Ibu Mutiara. Untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Mungkin karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu, sesi tanya jawab ada berapa Ibu Mutiara? Tanya jawabnya ada. Oh ya, ada 2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan kepada Ibu Mutiara. Silakan. Oh iya, silakan Bu Novi. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Dan terima kasih paparan yang telah disampaikan oleh Bu Mutiara dalam seminar laporan orientasi nilai dan etika. Dari paparan yang telah disampaikan, saya ingin menanyakan bagaimana membagikan aktivitas Wordle tadi untuk diberikan kepada anak-anak, dan apakah Wordle dari media pembelajaran Wordle ini bisa diakses anak-anak atau dibagikan anak-anak, bisa diakses melalui media seluler atau gadget. Begitu. Terima kasih. Saja pertanyaan dari saya. Mungkin bisa langsung jawab ya Bu Mutiara ya, supaya nanti tidak lupa. Silakan Bu Mutiara. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Novi. Saya memberikan link atau tautan media Wordle, penugasannya lewat grup WA. Link tautan tersebut saya kirimkan di grup WA kelas 4, di mana grup WA tersebut sudah ada berisi anak-anak beserta orang tua. Kemudian, apakah
Apakah anak-anak bisa mengakses lewat HP? Ya, anak-anak bisa mengakses lewat HP melalui aplikasi maupun lewat web, sehingga anak-anak dimudahkan meskipun tidak mempunyai laptop atau komputer di rumah, sehingga anak-anak bisa mengerjakan lewat HP. Begitu Ibu Novi, terima kasih. Bagaimana Bu Novi? Sudah puas kan dengan jawaban Bu Mutiara? Sudah. Sangat puas sekali. Terima kasih jawabannya Bu Mutiara. Untuk berikutnya yaitu pertanyaan. Oh iya, Bu. Silakan Bu Feni. Terima kasih atas kesempatannya. Dari paparan yang Bu Mutiara sampaikan, saya bisa melihat dari manfaatnya media pembelajaran dari game edukasi virtual tadi. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah kelemahan dari media pembelajaran game edukasi tersebut? Seperti itu. Terima kasih. Ya, pertanyaannya seperti itu Bu Mutiara. Silakan Bu Mutiara untuk menjawabnya. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Feni. Memang Wordble ini memiliki banyak kelebihannya, tetapi juga memiliki banyak kekurangan. Yang pertama, media Wordble itu sangat tergantung dengan koneksi internet yang stabil. Ini sangat menjadi kendala kepada guru-guru jika membuat Wordble, terutama di daerah yang kurang support dalam koneksi internetnya. Yang kedua, yaitu media Wordble ini cenderung media pembelajaran menggunakan gambar. Ini menjadi kelemahan bagi siswa, terutama siswa tersebut jika gaya belajarnya audio atau kinestetik. Kemudian media Wordble yang ketiga, guru mempunyai kendala. Media pembelajaran Wordble ini membutuhkan waktu yang lama untuk pembuatannya, sehingga guru perlu ekstra waktu, terutama jika membuat pertanyaan yang kompleks, sehingga guru harus menyediakan waktu yang banyak, sedangkan guru mempunyai, kadang kita sebagai guru harus mengerjakan administrasi yang lainnya, sehingga perlu sekali dipersiapkan untuk waktu yang lama. Begitu. Terima kasih. Bagaimana Bu Feni dengan jawaban Bu Mutiara? Oh ya, sudah sangat puas. Untuk acara selanjutnya yaitu tanggapan dari mentor kepada beliau Ibu Sriati SPD selaku mentor dari peserta seminar. Dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya selaku mentor akan memberikan sedikit tanggapan terhadap kegiatan orientasi dari Ibu Mutiara SPD yang telah dilaksanakan di SDN Purworejo dari tanggal 16 Mei sampai 15 Juli 2025. Alhamdulillah kegiatan orientasi dapat berjalan dengan lancar dan sukses. Saya selaku mentor memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ibu Mutiara Dwi Astuti SPD yang telah melaksanakan kegiatan orientasi dengan mengangkat isu meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 4 dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Selama kami melakukan pendampingan terhadap Bu Mutiara Dwi Astuti, Bu Mutiara selalu mengajak untuk berdiskusi dan saya selalu memberikan arahan terkait isu yang diambil. Memang kita sebagai guru, sebagai pendidik di era sekarang ini yang serba digitalisasi, senantiasa dituntut untuk dapat mengembangkan kompetensi pedagogik, di mana di dalam kompetensi pedagogik guru tersebut kita harus mampu menggunakan dan memanfaatkan TIK. Maka sangatlah tepat jika Bu Mutiara mengambil judul laporan orientasi
meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 melalui media pembelajaran virtual di SD Negeri Purworejo, Surakarta. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa media inovatif dan interaktif dapat meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik kelas 4 di SDN Purworejo, Surakarta. Demikian tanggapan saya sebagai mentor. Mudah-mudahan dengan adanya kegiatan orientasi ini, maka motivasi belajar siswa kelas 4 SDN Purworejo dapat ditingkatkan, sehingga kualitas pembelajaran siswa pun dapat meningkat. Bila tanggapan saya ada kata-kata yang kurang berkenan, maka saya mohon maaf. Terima kasih kepada Ibu Sriato selaku mentor peserta MOJ. Mudah-mudahan tanggapan dan saran tadi bisa memberikan motivasi Ibu Mutiara untuk kerja lebih semangat tadi. Untuk selanjutnya yaitu penandatanganan berita acara seminar MOJ kepada beliau Ibu Juliati SPD MPD dan Ibu Sriato SPD dipersilakan untuk ke depan menandatangani berita acara. Silakan. Terima kasih Ibu Juliati SPD. Selanjutnya Ibu Sriatun SPD. Terima kasih Ibu Sriatun SPD. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Mutiara BSD SPD dan rekan-rekan guru SDN Purworejo yang telah mengikuti seminar pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya yaitu acara penutup. Baiklah, kita memasuki acara penutup. Sebelum kami tutup, saya Ibu Juliati SPD selaku moderator mohon maaf apabila dalam memandu acara seminar pada pagi hari ini banyak kekurangan. Marilah acara kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti acara ini.